menagih hutang dengan cara yang baik dan jangan menyusahkan. Dan terakhir, biasakan tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya, terima kasih Franz. Ini poin yang keenam ya, daripada 7 nilai dasar kita. Yang semua ini kita diarahkan untuk menjadi seseorang yang baik dengan nilai-nilai itu, dan kita belajar bagaimana menerapkan semua itu. Yang ada kalanya ya kalau untuk diucap-ucap, disebut-sebut semua ini gampang gitu, tapi lagi-lagi kita harus berpikir positif juga. Ini harus kita terapkan juga gitu. Jadi bagaimana dalam keadaan kehidupan kita yang semula misalnya kita selalu banyak kali kritik kita gitu, daripada kita lebih banyak mengkritik, kan lebih bagus memberikan solusi. Kita marahin mungkin teman kita, tapi kita nggak bantu dia untuk apa juga gitu. Ada saudara kita yang sakit nggak kita kunjungi gitu. Nah ini kan juga suatu yang sifatnya sikap yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan memahami tentang 7 nilai dasar kita, kita semua termasuk saya sendiri juga lebih memahamin ya. Masuk kita pada nilai yang terakhir, patuh pada pemimpin dan mentaati peraturan. Nah ini bagaimana pula apanya ya, penerapannya. Pria masih ada, Pria Apriani Lubis, Pria Apriani. Ada Pak. Iya, bisa dibacakan. Bisa Pak. Iya silakan. Patuh patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. 1. Uang SPP kuliah dibayar tepat waktu. 2. Tidak menerobos lampu merah. 3. Buang sampah pada tempatnya. 4. Tidak melawan kepada kedua orang tua atau pada yang lebih tua. Iya, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat, tapi sangat banyak benar contoh-contoh yang lain. Karena yang namanya aturan itu sepanjang masa, sepanjang zaman tetap ada. Tinggal bagaimana kita memahami peraturan itu dan bagaimana kita memahami atau menerapkan peraturan itu. Contoh-contoh peraturan sangat banyak ya, saya rasa. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun bernegara kita gitu. Nah yang paling sering mungkin, dan ini ya kita akuin aja gitu, nampaknya aja mudah itu. Poin tidak menerobos lampu merah ini. Ini coba jujur, sering nggak mesti kita lakukan? Masih sering, Pak. Iya, masih lah. Ya saya aja, Turun, Pak. ya seperti itulah ya. Nah, nampaknya aja sepele dari hal-hal kecil itu. Nah, tentang buang sampah coba, buang sampah. Tahunya kita ada tempat sampah gitu, kita ada sampah kita. Masih sering nggak? Atau yang lebih lebih konkretnya gini lah, yang paling sering nampak itu misalnya kita lagi naik kendaraan lah, naik mobil gitu ya, kita lagi mengkonsumsi sesuatu, kemudian ada bungkusnya. Kira-kira bungkusnya biasanya akan kita perlakukan seperti apa gitu? Diletakin di plastik Pak. Gimana? Diletakin di plastik. Kumpulin dalam plastik. Nah dikumpul lagi ya. Nah bagus lah, kalau ditambah bagus lah seperti itu. Tapi kalau perilaku yang sering kita lihat seperti apa? Dibuang kemana? Dibuang lagi dari jendela. Iya Yang itu nampak dia. aja, Pak, biasanya, Pak. Iya dibuang dari jendela itu, dibuang dari jendela. Ya kira seperti itu gitu. Nah itulah dia ya. Jadi ada aturan, sering kita nggak melaksanakan aturan itu.
Nah, saya pun mengatakan bukanlah saya ini baik sekali ataupun udah mengamalkan. Bahkan saya udah tahu ini pun juga tetap bermasalah. Ya banyak juga salah-salah saya lakukan juga. Ya pada akhirnya ya kita sendiri yang menikmatin ataupun memperoleh efeknya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, pada poin ini ada yang mau nambahkan? Pak, kalau di sini lampu kalau menerobos lampu merah itu udah kayak di apa lagi, Pak? Kenapa? Batak kali. Di sini lampu merahnya udah langsung diterobos aja, Pak. Kenapa itu? Ya, makanya sekarang ya kita nggak usah ngelihat orang lain lah ya. Dalam hal pemahaman nilai-nilai ini sebenarnya kita diarahkan pada bagaimana kita gitu. Bagaimana kita. Jadi kalau Apriani masih melihat orang seperti itu ya sudah gitu. Yang penting bagaimana kita gitu. Bagaimana Yogi? Yogi? Halo? Pak. Nah, kalau menurut Yogi gimana Ya, halo. pendapat si Iya, Apriani Pak. tadi? Memang kadang kan Pak kayak di dekat rumah Yogi aja di Kampung Lalang kan, Pak. Memang sering itu ada Pak lampu merah itu udah kayak itu sebenarnya kayak lampu hijau itu udah lampu merah sebenarnya. Ada takut orang nyebrang karena sering kali orang robot sampai sering kecelakaan. Iya, iya. Jahat. Ya itulah ya. Jadi Itu yang disampaikan itu kan merupakan fenomena ya, fenomenanya itu. Ya, tapi kembali kepada diri kita gitu. Dalam hal ini ayo tarik diri sendiri, ya saya sendiri pun seperti saya bilang tadi, kita masih dalam belajar lah ya. Kita masih dalam belajar untuk memahami itu. Tapi ya lagi-lagi dengan semangat itu mudah-mudahan kita bisa lebih memahami semuanya menjadi lebih baik. Ya baik. iya Pak, perlu integritas Pak. Iya, iya. Oke, saya rasa cukup untuk tentang nilai-nilai. Sebagai pengantar, seperti saya bilang tadi, eh, ini awal perdana perkuliahan kita. Tentunya dalam perkuliahan itu nantinya kita ada penilaian ya, seperti yang mungkin pernah diketahui atau pernah membacanya di buku pedoman akademik, bahwa sistem penilaian kita ini ada beberapa komponen. Kita ada penilaian tentang etika, ada kuis nanti ya, mudah-mudahan lah tugas. Tapi dengan masa-masa seperti sekarang ini memang saya agak sulit juga gitu memberi kuis atau tugas. Ada mid semester, ada semester gitu ya. Nah, mudah-mudahan nantinya semua itu ada nilai bobotnya sehingga memperoleh nilai yang sangat baik ya. Jadi ada pembobotan kita. Misalnya ini contoh gitu, bisa kita lihat kalau kita memiliki etika bagus 90, kuis kita bagus 80, tugas kita bagus 80, mid semester kita bagus, semester kita bagus, sehingga pada akhirnya tertotal jumlahnya 83 ya, 83. Nah, dari situ nanti kita memperoleh nilai akhir, tersebutlah nilai akhir kita menjadi nilai A. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah dalam praktik dan pelaksanaannya kita memperoleh nanti nilainya yang bagus. Tapi daripada semua nilai, yang paling penting adalah kita bagaimana memahami materi kita, dan mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita. Selesai materinya dari saya, tuntas. Ada yang ingin kita diskusikan? Ada yang ingin kita diskusikan lagi? Franz, ada? Dwi? Ya, Ada?
Hanif, Tengku Hanif, Tidak. ada?